Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Video ini berjudul Model RAS untuk Pemula, di mana dirancang membantu Anda memahami dasar-dasar model RAS. Perkenalkan, saya Fatia Alatas, mahasiswa S3 Pendidikan Fisika 2023, Universitas Negeri Malang. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ya, ini adalah gambar ketika mahasiswa sedang mengerjakan soal. Nah, pertanyaannya, apakah instrumen tes yang kita buat itu sudah valid dan juga reliable? Nah, pertanyaan ini penting. Kenapa? Karena validitas memastikan bahwa tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas memastikan bahwa hasil tes itu konsisten, meskipun dilakukan di waktu yang berbeda atau pada kelompok yang berbeda. Nah, dalam proses pembelajaran atau penelitian, memiliki instrumen yang valid dan juga reliable adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang dapat dipercaya. Jadi, bagaimana kita memastikan instrumen kita memenuhi kedua syarat ini? Mari kita pelajari lebih lanjut. Apakah Anda tahu siapa George Rush? Ya, George Rush itu seorang matematikawan asal Denmark yang mengembangkan model Rush sekitar tahun 1960. Model RAS merupakan model matematika yang bertujuan untuk mendekatkan pengukuran ilmu sosial dengan standar yang biasa digunakan dalam bidang fisika. Nah, dalam analisis tes ini, model RAS mirip dengan proses pengukuran di fisika. Model ini berfokus pada pembuatan ukuran yang bersifat linear, sehingga hasil pengukuran dapat digunakan untuk membangun konstruksi yang unidimensional atau satu dimensi. Teras adalah model pengukuran yang dirancang untuk memberikan struktur probabilistik dalam mengukur kemampuan seseorang berdasarkan tingkat kesulitan seseorang. Nah, dengan menggunakan model RAS, kita dapat memahami kualitas instrumen, kemampuan responden, dan juga hubungan antara soal dengan responden. Ikut sumber referensi yang bisa digunakan. Oke, yang pertama kita bahas validitas. Nah, validitas itu ada yang disebut dengan item fit. Item fit adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana respon terhadap item cocok dengan model RAS. Nah, pada analisis item ini tentang nilai yang wajar untuk in-fit MNSQ dan out-fit MNSQ bervariasi tergantung pada tipe tes yang digunakan. Nah, sebagai contoh, kita gunakan skala Likert dalam survei ya, eee, dalam tabel 3 di mana nilai MNSQ itu berada dalam rentang 0,6 hingga 1,4 ya, menunjukkan kecocokan yang baik antara data dengan model RAS. Nah, jika nilainya melebihi 1,4, ini juga menunjukkan underfit, yaitu variasi yang tidak terjelaskan. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 0,6, ini juga menunjukkan overfit, di mana data terlalu sesuai dengan model sehingga reliabilitas statistik menjadi tidak akurat. Dengan memahami rentang nilai ini, kita dapat memastikan bahwa setiap item dalam instrumen cocok dengan tipe tes yang digunakan sehingga menghasilkan data yang valid dan juga dapat diandalkan. Selanjutnya, reliabilitas dan separation. Reliabilitas mengukur seberapa konsisten instrumen kita memberikan hasil. Dalam model RAS terdapat reliabilitas item dan version, dan juga ada alpha Cronbach di mana digunakan untuk konsistensi internal. Sementara reliabilitas item dan person lebih fokus pada konsistensi pengukuran item dan individu. Separation juga sama, ada separation item dan juga separation person. Separation item untuk memisahkan tingkat kesulitan soal dan separation person untuk mengelompokkan individu berdasarkan kemampuan. Kita lihat pada tabel pertama, reliabilitas person mencapai 0,95 menunjukkan konsistensi tinggi dan separation personnya 4,27 menunjukkan instrumen mampu membagi responden menjadi lebih dari 4 kelompok. Nah, untuk tabel kedua memberikan analisis per dimensi, di mana dimensi pertama menunjukkan reliabilitas item 0,97 dan separation itemnya 5,64 dan menunjukkan kualitas instrumen sangat baik dalam membedakan kesulitan soal.
Namun, kita lihat pada dimensi kedua, separation person hanya 0,69, artinya instrumen kurang optimal dalam memisahkan individu pada dimensi tersebut. Selanjutnya ada peta rank atau item person map, di mana representasi visual yang membantu kita memahami distribusi kemampuan individu dan tingkat kesulitan item secara bersamaan. Dalam peta ini, kemampuan individu ditampilkan dari bagian atas ke bawah. Semakin tinggi posisi individu, semakin besar kemampuannya. Sebaliknya, tingkat kesulitan item juga digambarkan dari bawah ke atas, di mana item yang berada di bagian atas adalah item yang paling sulit. Terima kasih banyak sudah menyimak, sehingga kita bisa membuat pengukuran yang lebih akurat dan juga lebih valuable. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jadilah pembelajar sepanjang hayat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.